Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas FR soal TWK pada hari pertama. FR soal TWK ini merupakan pengalaman peserta SKD CPNS tahun 2023. Maka dari itu, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai bahas dari pengalaman peserta SKD CPNS tahun 2023. Di mana pengalaman dari peserta menyampaikan bahwa 70% penalaran. Kemudian soalnya juga panjang-panjang dan sangat mirip opsinya teman-teman. Mungkin kurang lebih sama seperti video yang Bapak upload atau yang saya upload kemarin. Itu yang disampaikan oleh peserta. Kemudian peserta juga ada yang menyampaikan mendapatkan terkait dengan materi DPR, baik itu fungsi, hak maupun kewenangan dari DPR. Kemudian ada juga yang menyampaikan ada hafalan dan ada juga penalaran. Selain itu, peserta juga menyampaikan terkait dengan materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian peserta juga ada yang menyampaikan terkait dengan materi pembangunan Jokowi di wilayah terluar. Untuk apa? Jadi sekali lagi terkait dengan pembangunan Jokowi di wilayah terluar Indonesia, tujuannya untuk apa? Itu salah satu menjadi materi soal dari peserta SKD pada hari pertama. Kemudian teman-teman, terkait dengan peserta hari pertama juga ada yang menyampaikan materi terkait bahasa Indo, nasionalisme, bela negara, tentang BPUPKI, pilar negara, kemudian yang secara spesifik terkait dengan pasal-pasal. Kemudian secara spesifiknya disampaikan pasal yang muncul di soal yang dikerjakan itu adalah pasal 33, pasal 22E, kemudian pasal 18. Tetapi yang ditanyakan bukan terkait dengan bunyi pasalnya, teman-teman. Ternyata yang ditanyakan adalah implementasinya atau penerapan, termasuk juga pasal 33 ayat 2. Bagaimana bentuk implementasi dari pasal yang termuat dalam konstitusi itu. Kemudian disampaikan juga tiap orang mungkin berbeda soalnya, di mana disampaikan bahwa yang paling sulit teman-teman di antara 3 sub materi SKD, yang paling sulit adalah TWK, yang paling susah disampaikan oleh peserta pada pelaksanaan tes pertama. Memang ada soal penalaran, cuman itu mengecoh. Sekali lagi, tingkat kemiribannya sangat tinggi yang mengakibatkan dari peserta pelaksanaan SKD pertama nilainya cukup rendah. Maka dari itu hati-hati teman-teman, bahwa kita harus lebih serius kembali untuk latihan soal TWK. Pada kesempatan video kali ini juga saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal TWK berdasarkan FR yang diberikan oleh peserta pelaksanaan SKD hari pertama. Seperti apa soalnya? Kita mulai dari soal yang pertama. Terkait dengan pilar negara secara spesifik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dinyatakan bahwa nilai praksis dalam Undang-Undang Dasar itu merujuk pada implementasi dari nilai-nilai, prinsip, dan ketentuan yang terkandung dalam konstitusi suatu negara. Nilai-nilai praksis ini mencerminkan bagaimana konstitusi dijalankan dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Hal ini berarti bagaimana konstitusi tersebut mempengaruhi tindakan pemerintah, institusi, dan masyarakat secara umum. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan terkait dengan soal yang pertama ini, bagaimana
wujud nilai praksis dari pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh pilihan yang mana? Sekali lagi, pasal yang muncul di soal TWK hari pertama terkait dengan pasal 22E. Silakan teman-teman memilih yang mana merupakan wujud dari implementasi atau nilai praksis dari pasal 22E. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E sekiranya menurut teman-teman menjadi jawaban yang paling tepat? Kalau kita cermati bersama bahwa pasal 22E itu terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari pemilihan umum. Sekali lagi, pasal 22E terkait dengan pemilihan umum atau pemilu, di mana dengan asas yaitu luber jurdil. Langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Sehingga teman-teman, dari opsi yang ada sudah sangat terlihat sekali bahwa opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Pemilihan umum atau pemilu sesuai dengan asas luber dan jurdil. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2, seperti yang disampaikan oleh pengamalan ya sebelumnya bahwa bagaimana pokok pikiran itu harus dilaksanakan, diimplementasi atau diamalkan. Di soal nomor 2, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah poin-poin atau prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar atau landasan bagi hukum dan pemerintahan suatu negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan bagi konstitusi negara Indonesia. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama, ini yang menjadi inti dari soal. Pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah, sekali lagi, pokok pikiran pertama yang dikaitkan dengan pembangunan nasional. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E yang sekiranya teman-teman menjadi jawaban terbaik? Ini merupakan FR soal TWK pada pelaksanaan hari pertama terkait dengan pokok pikiran yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Silakan teman-teman memilih. Yang kita pahami bersama terkait dengan bagaimana pokok pikiran yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4. Nah, pokok pikiran pertama yaitu adalah persatuan atau sila yang ketiga. Kemudian pokok pikiran yang kedua itu terkait dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila yang kelima. Dan pokok pikiran yang ketiga itulah terkait dengan negara yang berkedaulatan rakyat atau sila yang keempat. Dan pokok pikiran yang keempat di negara berketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan adil dan beradab atau sila 1 dan sila yang kedua. Inilah pokok pikiran, teman-teman. Kalau misalkan makna baru disesuaikan dengan bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar baik itu yang pertama, 2, 3, dan yang keempat. Kalau pokok pikiran ini merupakan menjadi landasan bagi teman-teman dalam menjawab soal TWK. Sehingga untuk soal nomor 2 ini, bagaimana pokok pikiran pertama kita ambil ya teman-teman. Negara menghendaki persatuan, kemudian dikaitkan dengan pembangunan nasional, maka opsi yang paling tepat, apakah opsi yang A, pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur? Kalau kekuatan spiritual yang luhur, itu adalah erat kaitannya pokok pikiran yang keempat, bukan yang pertama. Kalau opsi yang B, pembangunan nasional harus dilaksanakan oleh segenap rakyat Indonesia. Ini erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat. Kalau opsi yang C, keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. Ini erat kaitannya dengan bagaimana pokok pikiran yang kedua. Kemudian opsi yang D, mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional, itu erat kaitannya dengan pokok pikiran yang ketiga. Maka teman-teman, yang ada kaitan atau hubungan pokok pikiran pertama dengan pembangunan adalah opsi yang
E. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara atau terkait dengan bagaimana persatuan. Ini harus ada pembangunan ya, dilakukan oleh seluruh warga negara. Jadi opsi yang paling tepat itulah opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya, masih terkait dengan materi pilar negara, khususnya pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 adalah, ini terkait dengan bagaimana pasal 18B ayat 2, terkait dengan bagaimana negara hadir untuk menghormati secara spesifik daerah istimewa dan kesatuan hukum adat. Maka dari itu, opsi yang paling tepat menurut teman-teman apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Sekali lagi, pasal 18B ayat 2 terkait dengan bagaimana negara hadir untuk mengakui kesatuan hukum adat atau tetap menghargai bagaimana hukum adat yang berlaku. Maka opsi yang paling tepat teman-teman untuk soal nomor 3 inilah opsi yang B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4 terkait dengan pasal kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena ini merupakan menjadi bahan dari materi soal TWK khususnya dari peserta pertama atau di hari pertama teman-teman. Bagaimana bela negara tak hanya sebatas teori lisan, namun juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia. Pasal mengenai bela negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Ini terkait dengan bela negara ya teman-teman, yang berarti seluruh warga negara berhak dan wajib dalam pembelaan negara. Beberapa nilai dasar bela negara kecuali. Silakan teman-teman pilih apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Yang merupakan nilai dasar bela negara. Kalau kita cermati bersama, nilai dasar bela negara sudah jelas bagaimana terkait Pancasila, cinta tanah air, bela negara, dan rela berkorban. Tetapi kecualinya sudah kita terlihat di opsi yang A. Karena setia kepada Undang-Undang Dasar seharusnya. Tidak secara jelas disampaikan di sini, yaitu adalah setianya hanya kepada undang-undang. Padahal secara teoretik itu adalah bagaimana nilai dasar bela negara setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka opsi yang A adalah kecuali. Kita lanjutkan soal nomor 5 terkait dengan bahasa Indonesia. Karena di hari pertama pelaksanaan SKD, khususnya TWK, banyak sekali muncul soal bahasa Indonesia terkait dengan bagaimana pokok pikiran, memperbaiki kalimat, kemudian kalimat efektif, termasuk juga ejaan yang harus disempurnakan, itu menjadi bahan dari soal bahasa Indonesia. Kita cermati kembali soal nomor 5, ketika seorang terlalu memikirkan masalahnya, akan membuat orang tersebut semakin sedih. Selain itu, daripada berlarut dalam kesedihan, lebih baik fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak perlu memikirkan dan membesar-besarkan masalah. Namun, tetap semangat dan meminta bantuan kepada orang yang dapat Anda percaya. Berlarut kepada masalah hanya akan membuat semakin terpuruk dalam kesedihan yang lebih mendalam. Itulah bagaimana cara untuk mengatasi kesedihan jika sedang mengalami permasalahan. Nah, itu ya. Itulah bagaimana cara untuk mengatasi kesedihan jika sedang mengalami permasalahan. Pokok pikiran paragraf di atas yang menjadi inti dari paragraf ini, teman-teman, apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Jadi, kita cermati bersama bahwa pokok pikiran termasuk juga kalimat utama biasanya berada pada
awal dari sebuah paragraf atau juga akhir dari sebuah paragraf. Tetapi untuk soal nomor 5 ini, kita sudah temukan bahwa bagaimana inti dari apa yang disampaikan oleh paragraf ini adalah cara mengatasi kesedihan. Maka opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Baik teman-teman, itu tadi bagaimana FR soal TWK khususnya pada pelaksanaan SKD hari pertama. Kemudian apabila teman-teman memiliki pengalaman, kemudian ada hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan pada kolom komentar sehingga kita bisa diskusikan bersama. Sekali lagi tetap semangat untuk mengikuti pelaksanaan SKD CPNS tahun 2023 ini. Dan yang terakhir, jangan lupa support terus channel ini agar terus membagikan materi dan soal yang bermanfaat bagi teman-teman dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Tetap semangat, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.